Chelsea kembali dipermalukan Brighton, 2 kekalahan dalam sepekan. Chelsea kembali mengalami hasil buruk setelah kalah dari Brighton dalam lanjutan Premier League 2024-2025. Bermain di Falmer Stadium pada Sabtu malam, The Blues harus menyerah dengan skor telak 0-3. Setelah kekalahan di Piala FA, Chelsea diprediksi akan bangkit dalam laga ini. Namun, kenyataannya mereka justru tampil lebih buruk. The Blues bahkan gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit pertandingan, menunjukkan betapa lemahnya daya serang mereka. Pelatih Enzo Maresca tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia mengakui bahwa ini adalah performa terburuk Chelsea sejak ia mengambil alih kursi kepelatihan. Maresca menyoroti absennya Nicolas Jackson dan Marc Guiu akibat cedera sebagai salah satu faktor utama yang membuat lini depan Chelsea tidak berdaya dalam pertandingan ini. Dari segi penguasaan bola, Chelsea sebenarnya lebih dominan dengan 70% ball possession. Namun, dominasi ini tidak berbuah hasil, karena mereka hanya mampu melepaskan 8 tembakan, tanpa satu pun yang mengarah ke gawang. Sebaliknya, Brighton yang hanya menguasai 30% penguasaan bola tampil jauh lebih efektif. Mereka berhasil menciptakan 5 tembakan tepat sasaran dari 13 percobaan, yang berujung pada kemenangan meyakinkan. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi Chelsea, yang kini menghadapi ancaman serius di papan atas klasemen. Posisi mereka di 4 besar bisa tergeser, terutama jika Manchester City, Newcastle, atau Bournemouth berhasil meraih kemenangan dalam laga berikutnya. Maresca dan timnya kini harus segera mencari solusi untuk membenahi performa mereka, terutama di lini serang. Jika tidak segera bangkit, Chelsea bisa semakin tertinggal dalam persaingan menuju zona Liga Champions. Chelsea tampil buruk di bawah asuhan Enzo Maresca. Chelsea mengalami kekalahan telak saat bertandang ke markas Brighton di Amex Stadium. Meskipun menurunkan skuad terbaiknya, The Blues harus menyerah dengan skor 0-3 dari tim tuan rumah. Hasil ini menjadi pukulan keras bagi Chelsea, terlebih karena mereka sebelumnya juga kalah dari Brighton di ajang Piala FA dengan skor 1-2, yang memaksa mereka tersingkir dari kompetisi tersebut. Bagi Enzo Maresca, kekalahan ini bukan yang pertama sejak ia mengambil alih tim, tetapi ia mengakui bahwa hasil ini sangat mengecewakan. Sejak saya tiba, mungkin ini adalah penampilan terburuk kami, terutama di momen seperti ini, ujar Maresca, dikutip dari BBC Sport. Maresca telah memimpin Chelsea dalam 37 pertandingan di semua kompetisi, dengan 9 kekalahan. Namun, hasil melawan Brighton terasa lebih menyakitkan baginya. Penampilan ini bukan sesuatu yang ingin kami tunjukkan, kami sangat kecewa dan meminta maaf kepada para penggemar yang hadir di stadion, tambahnya. Maresca menilai Chelsea sebenarnya memulai pertandingan dengan baik. Selain mendominasi, ia juga melihat timnya memiliki peluang untuk menang. Namun, gol Kaoru Mitoma pada menit ke-27 mengubah jalannya laga. Selama 30 menit pertama, kami mengendalikan permainan, tapi setelah gol Kaoru Mitoma, kami terlihat rentan dan mudah kebobolan, kami juga kesulitan menciptakan peluang, jelasnya. Selain itu, Maresca menyoroti masalah cedera yang menimpa timnya, terutama di lini depan. Kami kehilangan pemain-pemain penting, terutama para penyerang, tapi kami harus menemukan solusi, pungkasnya. Kekalahan ini menambah tekanan bagi Maresca untuk segera membenahi performa Chelsea agar kembali kompetitif di Premier League. Chelsea terpuruk, kekalahan dari Brighton bertambah parah dengan cedera pemain. Chelsea kembali mengalami nasib buruk setelah kekalahan mereka dari Brighton dalam laga Premier League 2024-2025. Tidak hanya kehilangan 3 poin, tetapi juga harus kehilangan salah satu pemainnya akibat cedera. Dalam pertandingan yang berlangsung dini hari tadi, The Blues harus menelan kekalahan telak 0-3 dari TS Aguilas. Hasil ini semakin memperburuk situasi tim, yang sedang berjuang untuk menemukan konsistensi di Liga. Selain hasil mengecewakan, Chelsea juga mendapat kabar buruk lainnya. Noni Madueke dipastikan mengalami cedera dan harus absen untuk sementara waktu. Pelatih Enzo Maresca memberikan kepercayaan kepada Noni Madueke untuk bermain sejak awal dalam laga ini, ia dipasang sebagai starter di posisi sayap kanan. Namun, pertandingan baru berjalan 21 menit, Madueke terlihat mengalami kesakitan dan meminta untuk diganti. Sebagai gantinya, Maresca memasukkan Jadon Sancho untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh sang winger. Pergantian ini menjadi pukulan tambahan bagi Chelsea yang sudah tertinggal dalam pertandingan tersebut. Usai pertandingan, Maresca mengonfirmasi bahwa Madueke mengalami cedera hamstring. Namun, ia belum bisa memastikan berapa lama sang pemain akan menepi. Chelsea akan melakukan pemeriksaan medis lebih lanjut sebelum menentukan langkah pemulihan bagi winger mereka. Cedera ini tentu menjadi kabar buruk bagi The Blues, yang sebelumnya sudah mengalami krisis pemain. Marc Guiu dan Nicolas Jackson juga baru saja dikonfirmasi akan absen dalam waktu cukup lama akibat cedera.
Dengan semakin banyaknya pemain yang harus menepi, Chelsea kini menghadapi tantangan besar untuk menjaga performa mereka di tengah musim yang kompetitif. Chelsea dinilai salah kelola transfer, belanja besar tanpa striker murni. Jurnalis BBC Sport, Brandon Mitchell, mengkritik kebijakan transfer Chelsea yang dinilai kurang tepat, terutama dalam hal perekrutan penyerang tengah. Menurutnya, meskipun klub telah menghabiskan lebih dari 1,5 miliar pound sterling sejak diambil alih oleh Todd Boehly 3 tahun lalu, mereka masih belum memiliki striker murni yang benar-benar bisa diandalkan. Saat ini, Nicholas Jackson menjadi satu-satunya penyerang tengah utama di skuad Chelsea. Meski mampu mencetak 14 gol di Premier League musim lalu, absennya pemain berusia 23 tahun itu akibat cedera seringkali membuat Chelsea kesulitan mencetak gol. Mitchell juga menyoroti fakta bahwa pemain lain yang direkrut untuk posisi penyerang tengah, seperti David Datro Fofana, David Washington, dan Mark Guiu, merupakan talenta muda yang belum terbukti. Ketiganya dibeli dengan total biaya hanya 34 juta pound, sehingga Chelsea tidak memiliki pelapis yang benar-benar siap jika Jackson absen. Lebih lanjut, Mitchell menyoroti kebiasaan Chelsea yang lebih banyak merekrut pemain dengan posisi atau peran serupa, seperti gelandang serang dan winger. Akibatnya, pemain seperti Joao Felix harus meninggalkan klub karena kurangnya menit bermain. Dari total dana 445 juta pound yang dikeluarkan, sebagian besar digunakan untuk membeli pemain seperti Christopher Nkunku, Raheem Sterling, Mihailo Mudryk, Pedro Neto, Joao Felix, dan Cole Palmer. Mereka semua lebih berperan sebagai winger atau gelandang serang, bukan striker murni, tulis Mitchell. Satu-satunya pemain yang tampil konsisten adalah Cole Palmer, yang terlibat dalam 39 gol sepanjang 2024, 26 gol dan 13 assist. Hal ini semakin menegaskan betapa Chelsea membutuhkan seorang penyerang tengah kelas dunia agar lebih kompetitif di Premier League. Mike Penders tak menyangka bisa bergabung dengan Chelsea. Mike Penders mengaku terkejut saat mengetahui Chelsea tertarik merekrutnya pada musim panas lalu, tetapi ia sangat antusias untuk segera menjadi bagian dari klub London tersebut. Chelsea sukses mengalahkan Paris Saint-Germain dalam perebutan kiper muda geng itu, dengan menuntaskan transfer senilai 16,7 juta pound sterling pada Agustus 2024. Meski demikian, The Blues memilih untuk membiarkan Penders tetap bermain di geng hingga akhir musim 2024-2025. Awalnya, Penders hanya menjadi pelapis di geng. Namun, sejak pergantian tahun, ia berhasil merebut posisi utama dari Hendrik van Crombrugge dan telah tampil dalam 7 pertandingan Belgian Pro League. Meskipun baru berusia 19 tahun, ia melihat peluang untuk menembus tim utama Chelsea, terutama karena performa Robert Sanchez yang belum konsisten dan Philip Jorgensen yang masih berusaha membuktikan diri di bawah asuhan Enzo Maresca. Saya tidak menyangka, Chelsea dan PSG adalah klub besar, ujar Penders kepada The Morgan. PSG tidak mau memenuhi harga yang diminta geng, sementara Chelsea datang dengan rencana yang jelas, baik secara olahraga maupun finansial. Penders juga mengungkapkan bahwa Chelsea telah memantaunya sejak masih bermain di Jonggeng, bukan hanya karena penampilannya di tim utama. Chelsea tidak memilih saya hanya berdasarkan beberapa pertandingan di tim utama, mereka sudah mengamati saya sejak musim sebelumnya. Dengan tinggi badan 200 cm, Mike Penders telah mencatatkan 7 penampilan untuk timnas Belgia U19 dan menjadi kiper termuda ketiga dalam sejarah Belgian Pro League saat melakukan debut pada usia 18 tahun 363 hari.